Baik, kita lanjutkan dari video yang sebelumnya tentang capital budgeting. Sekarang kita menghitung dari capital budgeting tersebut ya. Ini saya ulang kembali. Kita sekarang akan hitung adalah NPV, PP, ARR, PI, sama IR. Nah, ini untuk mengingatkan kembali bahwa pendapatan itu atau penjualan itu ada yang nilainya per tahun sama dan nilai per tahun yang berbeda. Kalau yang sama itu misalnya penggunaan mesin, yang berbeda itu misalnya yang berbeda tapi semakin menurun itu proyek, kemudian berbeda fluktuatif itu misalnya usaha ya. Nah, baik, ini adalah contoh untuk penghitungan dengan pendapatan atau penjualan yang per tahunnya sama. Nah, di sini sudah ada nilai fraction-nya, itu sudah nilai jadi dari earning after tax ditambah dengan depresiasi atau penyusutan. Nah, investasi awalnya di sini rencananya untuk mengadakan mesin baru ya. Jadi mesin yang lama umur ekonomi sudah habis, kemudian akan berencana mengganti mesin baru. Nanti keputusannya kita cari apakah mengganti mesin baru ini adalah layak atau tidak kita putuskan. Untuk penghitungannya, profitnya per tahunnya itu adalah 22.500 ya per tahun, atau pendapatannya atau hasil penjualannya nanti itu adalah 22.500. Kemudian tingkat suku bunganya 10%. Dan waktunya adalah selama 3 tahun. Nah, kenapa harus dihubungkan dengan tingkat suku bunga? Karena begini, di makro dulu dibahas di teori investasi, di mana ada yang namanya istilah MAI dan ROI, Marginal Efficiency to Investment, atau bahasa lainnya adalah keuntungan dari investasi yang kita lakukan. Kemudian ada ROI atau tingkat suku bunga yang sedang berlaku. Jadi kalau kita melakukan usaha atau MAI, tingkat keuntungan kita lebih besar dari tingkat suku bunga yang sedang berlaku, hasil dari saving kita di bank, itu maka kita boleh melakukan investasi. Tapi jika tingkat keuntungan yang kita peroleh dari hasil bisnis kita lebih kecil dari kita saving di bank, itu maka jangan melakukan investasi. Kapan ini terjadi? Ini tingkat suku bunga ini kenapa bisa naik tinggi, kemudian ROI bisa bisa hasilnya besar, karena yang terjadi adalah pada saat inflasi biasanya. Jadi inflasi itu yang terjadi adalah banyak uang yang beredar di masyarakat ya, penyebab inflasi. Jadi cara untuk mengurangi inflasi adalah namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Jadi harapannya dengan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga, masyarakat mau menabung agar peredaran uang di masyarakat tidak terlalu banyak. Ya, itu akan menekan tingkat inflasi. Nah, kalau tingkat suku bunga sedang naik, maka otomatis kalau misalnya kita nabung berarti dapat bunga yang lebih tinggi. Nah, misalnya begini kondisinya. Kita punya uang 20 juta. Kemudian tingkat suku bunga yang berlaku adalah 20% misalnya. Ya, maka kalau misalnya kalau kita melakukan bisnis, kita dapat keuntungan selama setahun itu misalnya 3.500.000. Kemudian kalau kita nabung, tadi kan uang kita 20 juta. Kemudian tingkat bunganya 20%. Berarti kalau kita nabung selama setahun dapat bunga 4 juta. Milih mana? Ya milih nabung lah, kita nggak usah capek-capek investasi, jualan jualan capek-capek dapat 3,5 juta. Sedangkan kita nabung di bank aja cuma bisa dapat 4 juta. Nah, itu jadi penyebab kenapa bunga tinggi itu karena terjadinya inflasi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini kalau misalnya kita punya uang sendiri 20 juta. Bagaimana kalau kita pinjam uang ke bank? Itu lebih berisiko lagi. Kita punya cicilan plus dengan bunganya setahunnya 20 juta tinggal dibagi 12, berarti sebulan itu berarti kita harus mengeluarkan cicilan plus dengan bunga. Nah, itu akan berat ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti misalnya bunganya turun jadi 15%, kemudian berarti kita kalau saving di bank itu dapatnya 3 juta. Nah, ini berarti keadaannya sudah mulai membaik. Nah, berarti kita boleh melakukan investasi karena MAI kita lebih tinggi daripada kita saving di bank. Nah, itu makanya kenapa capital budgeting ini dihubungkan dengan tingkat suku bunga, karena keputusan
Jadi ketika tingkat suku bunga sedang berlaku, keputusannya kita mau investasi atau tidak. Nah, di situ ya. Oke, selanjutnya yang pertama yang dihitung untuk nilai project yang sama yaitu payback period. Payback period itu nilai waktu pengembalian modal. Ya. Cara menghitungnya investasi dibagi dengan project per tahun dikali 1 tahun. Ini untuk yang nilai yang sama. Jadi tinggal dimasukkan saja 4.045.000 dibagi 22.500 dikali 1 tahun. Jadi nanti ternyata menurut payback period dengan keuntungan dengan project per tahunnya 22.500, kita sudah bisa balik modal dalam waktu 2 tahun. Berarti kurang dari 3 tahun. Jadi kan umur ekonomisnya tadi 3 tahun ya. Mesin ini umur ekonomisnya 3 tahun. Jadi sebelum mesin ini rusak, kita sudah balik modal sama 2 tahun. Berarti menurut penghitungan yang pertama, payback period, kita boleh untuk membeli mesin baru. Ya, karena payback periodnya lebih kecil dari umur ekonomis. Nah, ini sekarang kita menghitung net present value. Net present value itu nilai project dikalikan dengan tingkat suku bunga yang sedang berlaku. Nah, kita lihat untuk yang nilainya sama, yaitu tinggal mengalihkan tingkat suku bunga tahun ke berapa, berarti kan 3 tahun, berarti tahun ketiga suku bunga adalah 10%, maka nilainya 2,487. Langsung dikali dengan nilai project. Ya, 2,487 itu dari mana? Kita lihat. Nah, nanti kalian tinggal lihat di tabel A2 ya, tabel annuity. Yang untuk yang nilainya sama itu pakai tabel annuity. Ingat ya, tabel A2 untuk yang nilai per tahunnya sama. Jadi caranya tinggal lihat tahunnya. Nih, tadi kan diketahui N-nya 3 tahun, berarti lihat tahunnya, kemudian lihat tingkat suku bunganya 10%. Nah, tinggal ditarik garisnya 3 tahun 10%, berarti nilainya adalah 2,4868 atau bisa jadi 2,487. Nah, nanti tinggal dikali saja. Sini sudah dikali. Nanti tinggal kita hitung. Nah, 2,487 dikali 22.500, 55.958. Kemudian dikurangi dengan investasi. Nah, bisa dilihat ya di sini. Investasi awalnya 45.000, hasil hitungannya adalah 55.958. Nah, ternyata ketika investasinya 45.000, bunganya 10%, ternyata kita memperoleh keuntungan sebesar 10.958. Nah, berarti ini boleh. Karena apa? Dengan tingkat suku bunga seperti itu kita dapat keuntungan. Nah, berarti menurut NPV kita boleh mengganti mesin. Gitu ya. Jadi NPV ini keputusannya kalau hasilnya positif maka investasinya layak, atau menurut bunga yang sedang berlaku ini boleh untuk mengganti mesin. Selanjutnya namanya profitability index. Profitability index ini adalah membandingkan antara PPF project setelah dikali dengan tingkat suku bunga dengan investasinya. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja. Tadi PPF project-nya dari nilai yang menghitung tadi ya NPV, kemudian dibagi sama investasinya. Maka nilainya lebih dari satu. Artinya begini, sebenarnya kalau profitability index ini kalau NPV-nya sudah positif, pasti nilai profitability index-nya pasti lebih dari 1. Maka menurut ini juga diterima. Nah, menurut 3 tools yang menghitung capital budgeting, ternyata menurut waktu pengembalian modal itu layak. Kemudian menurut tingkat suku bunga juga itu layak. Kemudian menurut profitability index-nya, kemungkinan nilai indeksnya itu juga layak. Nah, kalau 3 ini sudah menyatakan layak, maka keputusan untuk pengadaan mesin ini sudah bisa diterima. Nah, ini untuk menghitung ARR, membandingkan antara earning after tax, laba bersih dibagi dengan investasi. Nanti berapa persen ya? Tinggal 22.500 dibagi 45.000 dikali 100% maka 50%. Jadi menurut earning after tax ternyata tingkat keuntungannya itu adalah 50% dari tingkat investasi, berarti layak ya. Berarti boleh untuk melakukan investasi. Nah, selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan
batasan bunga yang sedang berlaku untuk kelayakan dari investasi mesin ini. Jadi misalnya gini, jadi kan tadi 10% itu kita boleh melakukan investasi. Nah, kalau IRR ini untuk menentukan sampai batas bunga berapa persen sih kita boleh untuk mengganti mesin. Nah, misalnya tadi kan 10% dapat lebihannya 10.958. Nah, untuk IRR ini nanti menghitung NPV-nya itu nilainya 0. Artinya kenapa 0? Berarti ketika investasi dengan tingkat suku bunga tersebut, berarti kita tidak menghasilkan laba ya, tidak menghasilkan kelebihan dari hasil investasi. Artinya kalau 0 itu berarti BEP nggak untung nggak rugi. Nah, jadi di sini adalah IRR ini untuk menghitung tingkat suku bunga maksimal berapa persen sih yang sedang berlaku, kita sudah stop. Jadi kalau nanti hasilnya lewat 0, berapa gitu berarti sudah negatif. Nah ini ya, jadi ini adalah batasan kita, ancang-ancang lah gitu perkiraan. Oh ternyata kalau suku bunganya sedang berlaku 28,05%, berarti itu kita NPV-nya 0, berarti kita nggak dapat keuntungan. Berarti di situ adalah batas maksimal. Jadi kalau tingkat bunganya 28,06 aja berarti udah negatif, berarti udah rugi. Nah itu adalah kenapa kita harus menghitung IRR ya. Cara menghitung IRR-nya yaitu dengan trial error. Jadi gini, semakin tinggi bunga itu semakin nilai pengalinya semakin kecil. Jadi nanti itu kita tuh masih nyari NPV yang masih positif, kemudian NPV yang negatif. Jadi kita mencari tepatnya berapa persen sih bunga maksimal yang kita bisa lakukan ketika investasi. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini bisa dilihat ini tabel A2. Jadi semakin tinggi bunga maka semakin kecil nilainya. Nah, kalau tadi kan dilihat yang 10% itu 2,487. Nah, tadi kan 2,487 ya. Kalau bisa 10% segitu. Kemudian kalau 20% nanti berarti pengalinya jadi 2,1004. Kalau 30% berarti 1,8161. Nah, berarti semakin besar semakin kecil pengalinya maka selisihnya akan semakin kecil. Nah, jadi di sini untuk memperoleh nilainya nanti NPV sama dengan 0, maka bunganya kita naikkan gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Selisihnya adalah ini. Nah, ini kan selisihnya positif. Jadi untuk menurunkan selisih, maka bunganya atau itu dinaikkan dengan cara trial error. Nah, kita lihat ya uji coba. Misalnya kita naikkan menjadi 20%. Berarti 20%-nya itu 2,1064 dikali sama kurasinya 22.500. Jadi hasilnya 47.394. Dikurangi dengan investasinya 45.000, maka hasilnya adalah 2.390. Nah, nilainya berkurang ya. Kalau tadi 10 ribuan, sekarang jadi 2 ribuan. Nah, tapi ternyata selisihnya masih positif. Nah, berarti kita harus naikin lagi bunganya. Jadi nanti hati-hati untuk menaikkan bunganya, jangan terlalu kecil naiknya. Jangan naiknya cuma 1% karena nanti bolak-balik menghitung ya. Jadi langsung aja misalnya naiknya 10-10 gitu. Nah, ini karena masih positif, jadi kita harus naikkan lagi. Nah, misalnya di sini kita naikkan jadi 23%. Karena tadi selisihnya tidak terlalu banyak, kita naikin 3%, jadi 23, berarti yang dipakai adalah 2,011 dikali sama prosentnya. Selisihnya adalah 247,5. Nah, ternyata ini juga masih positif. Kita naikin dulu, jangan terlalu jauh naikin suku bunganya, karena selisihnya tinggal sedikit, tinggal Rp200 aja. Naikin jadi 24. Nah, ternyata ketika pakai 24%, nilainya negatif 427,5. Nah, berarti kita sudah bisa dapat nih. Berarti kalau 23% itu kita masih bisa melakukan investasi, masih bisa mengganti mesin, tapi kalau sudah mengganti jadi 20, kalau suku bunganya sudah berlaku 24%, kita sudah tidak boleh lagi melakukan investasi. Nah, sekarang kita cari tepatnya tuh 23, berapa sih itu batasan investasi kita.
Nah, ini berarti yang kita pakai adalah 23 sama 24 kita selisihnya ya. Nah, ini cara membuat selisihnya. 23, 24, selisihnya berarti 1%, selisih present value-nya. Tadi yang 23 berarti 45, 24, 7,5, yang 24, 44, 5, 7, 2,5. Kemudian selisih yang ininya, yang 45, 24, 7 itu positif yang tadi 10%, kemudian 45.000 dari investasi awal. Nah, kita buat selisihnya 675 dan 247. Cara membuat selisihnya yaitu yang 247 dibagi sama 675 dikali 1%. Ya, 1% dari selisih bunganya. Jadi 0,37. Nah, artinya tepatnya itu adalah 23,37% itu adalah batasan maksimal kita boleh melakukan investasi. Nah, 23,37 itu kurang lebih nanti NPV-nya adalah 0. Kita tidak untung, nanti kita tidak rugi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kalau nilai yang per tahunnya beda. Kalau yang per tahunnya beda, ini cara menghitungnya agak berbeda dengan yang tadi nilai sama karena per tahunnya beda, jadi kita harus menghitung satu-satu dikalikan 1. Nah, untuk yang payback period yang pertama, kalau yang tadi kan tinggal dibagi aja ya. Kalau sekarang kita kurangi per tahun. Ya, investasi awalnya 120.000, dikurangi profit tahun ke-1-nya 60, selisihnya masih ada 60.000, kemudian dikurangi profit tahun kedua-nya 50.000, nah itu tinggal 10.000. Nah, kalau selisihnya lebih kecil dari profit tahun setelahnya, maka sudah tidak dikurangi lagi, tinggal kita bagi saja 10.000 dibagi sama profit tahun ketiga. Tahun ketiganya adalah 40.000 dikali 1 tahun. Nah, berarti hasilnya adalah 3 bulan. Nah, artinya berarti dalam waktu 2 tahun 3 bulan investasinya sudah bisa kembali. Nah, berarti ini diterima karena sebelum 6 tahun kan, ini umur ekonomisnya 6 tahun ya tadi soalnya, ternyata 2 tahun 3 bulan ini sudah bisa balik modal. Nah, berarti ini boleh melakukan investasi. Selanjutnya net present value, beda sama yang nilainya sama. Kalau sama langsung dikali dengan annuity ya. Kalau di sini kalau nilai tahunnya berbeda pakai DF atau discount factor, dan ini harus dikali satu-satu dari nilai tabel A1. Kalian pakai tabel A1 ya, nanti dikaliin satu-satu. Nih hasilnya adalah ini, ditambahkan, kita lihat. Nah, ini tabelnya. Jadi tabelnya itu yang dilihat 10%, berarti ini semua dari tahun ke-1 sampai ke-6, dan ini semua yang digunakan. Semua yang digunakan ya, dikali satu-satu. Nah, menjadi seperti ini, kalikan satu-satu tadi, ditambahkan, maka PPA profitnya jadi 164.430. Dikurangi dengan investasi awalnya 120.000. Maka menurut net present value, investasi ini layak karena hasilnya adalah positif 44.430. Nah, menurut 2 itu sudah oke ya. Sekarang profitability index, pasti ini juga layak karena nilainya lebih dari 1 karena tadi sudah positif. Kemudian ARR, nah yang berbeda lagi di penghitungan ARR-nya. Kalau tadi langsung pakai nilai profit, kalau ini harus ditambahkan dulu. Ya, nilai profit per tahun ditambahkan dulu, kemudian nanti dibagi 6. 6-nya tuh dari tahun. Kalau tahunnya 6, berarti pakai 6. Kalau ada 5 tahun, berarti dibaginya 5. Tinggal dimasukkan angkanya, 35.000 dibagi 120.000 dikali 100%. Nah, ini nilainya adalah 29,17%. Oke ya. Nah, sekarang IRR-nya. Nah, ini juga kali ini agak panjang karena kalau tadi kan uji cobanya langsung ke tahun keberapa gitu. Nah, IRR ini harus trial error-nya dikali satu-satu. Nah, ini juga sama. DF juga kalau semakin tinggi bunga, maka nilainya semakin kecil. Nah, tadi kan 10% itu NPV-nya 44,430. Nah, kita coba karena ini selisihnya agak tinggi, maka uji cobanya jangan terlalu dekat ya. Misalnya kita
Uji cobanya pakai 25 sama 26. Ya. 25 sama 26, 25 masih positif, 26-nya negatif, nah berarti yang dipakai adalah 25, 26. Jadi hati-hati dalam pilling untuk trial errornya, jangan terlalu jauh karena ini ngitungnya harus satu-satu. Jadi memang agak repot ya, tapi lebih enak kalau pakai Excel, tinggal ditarik aja datanya. Nah, setelah ini kemudian tinggal dibuat selisih. Nah, berarti ini batasan maksimal penggunaan bunganya yang berlaku adalah sebesar 25,81%. Nah, begitu. Nanti akan dijelasnya, akan ada latihan soal untuk bisa lebih memahami lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.